Sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali kalau akhirnya sore hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan secara offline. Walaupun masih ada beberapa jemaat yang online di rumah, tetapi biarlah kita tetap mau bersyukur dan bersuka cita sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Berapa banyak di antara kita yang sudah merindukan beribadah bersama? Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita berikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Satukan hati kita untuk berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, untuk kesempatan yang kau berikan bagi setiap kami sore hari ini. Kembali kami boleh beribadah secara offline. Kami boleh bersama-sama dengan umatmu Tuhan di rumahmu. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang masih online di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga melawat mereka. Kami percaya lawatanmu ada atas setiap kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami. Engkau melindungi menyertai ibadah kami. Sehingga ibadah kami ini mendatangkan sukacita. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap memuji Engkau. Kami siap menyembah Engkau. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan sore hari ini. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Amin. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu dengan penuh kerinduan. Kita mau menghampiri hadirat Tuhan sore hari ini. Katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku
Dia. Tinggikan dan agungkan Dia. Jemaat yang ada di rumah, sembah Dia, tinggikan Dia. Ambil waktu yang baik sore hari ini untuk memuji dan menyembah Dia. Selama waktu dan kesempatan masih Tuhan berikan bagi kita, kita pergunakan dengan baik. Tinggikan dan sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau layak Tuhan, sebab Engkau besar. Namamu Tuhan ajaib dan luar biasa. Engkau layak diagungkan dan disembah Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, mari perlahan kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan.
Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Jemaat yang online di rumah, juga saudara mau bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Allah dan katakan kepada Dia, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, kami mau menyembahmu Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita puji Dia. Ku mau memujimu, oh haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersukacita sore hari ini. Sebab Allah sungguh mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, amin. Tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Ya, Dia sungguh amat baik. Amin, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada
silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Saya tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang sulit bagi setiap kita. Tetapi apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, biarlah kita mau tetap percaya dan berharap terus hanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong setiap persoalan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Justru di saat kita lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna atas setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di dalam susahku Tuhan. Saat susahku. Amin, haleluya. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan sungguh-sungguh, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Apapun kesusahanmu hari ini, Tuhan sanggup menolongmu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Amin. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di
Amin. Haleluya. Oh. Kebenaran dan perisai di hidupku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjadi kekuatan dan sumber dalam kehidupan kami. Kami tahu hidup tidak mudah, tapi Engkau berkata bahwa Engkau berjalan di depan kami. Engkau terus menyertai kami. Engkau terus berjalan bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami percaya anugerah yang besar Engkau berikan kepada kami bisa untuk beribadah secara komunal pada sore hari ini. Semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Dan kami percaya perjumpaan dengan Tuhan pasti menghasilkan berkat yang luar biasa. Setiap jemaat yang datang diberkati Tuhan. Yang ada di rumah diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami yang terus memberikan kekuatan yang baru dalam segala aspek hidup kami. Kami siap terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi kita yang luar biasa. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Ya, tentu benar sekali bahwa setiap saudara adalah orang-orang yang sangat dicintai Tuhan dan sangat diberkati Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan tidak mengasihi, memberkati kita, maka sore hari ini tidak mungkin kita bisa ada seperti kita ada saat ini. Bisa sehat, bisa bekerja sampai hari ini. Tuhan pelihara kita. Kita masih bisa hidup sampai hari ini. Semua terjadi seperti sore hari ini. Itu karena semua kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita perlu dan patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena sudah sekitar 3 bulan lebih kita tidak beribadah komunal seperti hari ini. Saudara, ini satu anugerah yang luar biasa. Memang tidak semua jemaat bisa berada di tempat ini karena situasi kondisi yang sangat berbeda-beda. Tapi saya percaya kita perlu bersyukur dan satu sukacita yang besar saya boleh berjumpa dengan setiap saudara hari ini. Ya, setelah 3 bulan lebih tidak bisa bersama-sama. Hari ini kita bisa beribadah, sungguh ini berkat Tuhan yang luar biasa. Saya terus mendukung dan mendorong saudara, terus perhatikan protokol kesehatan. Dimanapun engkau berada saudara, ya kapanpun engkau berjalan dan di rumah atau di toko, lagi di jalan, terus berusaha untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jaga jarak, kemudian terus sering cuci tangan, kalau perlu saudara bisa ngantongin hand sanitizer saudara sekalian. Kemudian pakai masker, dan saya percaya dengan pelindungan Tuhan kita akan terus menikmati hidup yang baik. Amin saudara. Ya, sore hari ini tema firman Tuhan saya sampaikan adalah kekuatan. Ya, kekuatan untuk kita bisa bertahan dan menang atas segala badai yang sedang terjadi. Ya, kita membutuhkan sebuah kekuatan yang ekstra. Kita menghadapi badai yang belum berlalu dan berakhir sampai hari ini. Ya, kita menghadapi krisis multidimensi, krisis global yang sangat luar biasa. Begitu banyak orang menghadapi persoalan kesedihan yang begitu amat sangat. Saudara sekalian, kita membutuhkan satu kekuatan yang lebih, kekuatan yang ekstra untuk bisa kita bertahan menghadapi kondisi yang sangat tidak kondusif. Kita bisa menang atas badai yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita melihat begitu banyak persoalan yang terjadi, saudara. Kita perhatikan dengan baik secara sosial, kita sangat terbatas orang dengan yang lain, dengan famili, dengan keluarga, tidak seperti dulu lagi. Mesti jaga jarak dan sebagainya, tidak bisa terus-menerus berjumpa dengan teman kita, sahabat kita. Kemudian keterbatasan, saudara sekalian, hal-hal yang lain. Kemudian secara ekonomi kita melihat begitu banyak orang mengalami kehancuran hari-hari ini. Kegagalan kita melihat di banyak media sosial dan sebagainya. Begitu banyak perusahaan besar menyatakan pilot dan bangkrut.
Ya, saudara, kita melihat ini tidak hanya berskala nasional, tapi ini dunia yang sedang mengalami sebuah krisis yang sangat menyedihkan. Kegagalan, kebangkrutan, kehancuran, orang mengalami kerugian begitu luar biasa, toko yang sepi, usaha yang mati, kemudian income yang berkurang dengan amat sangat, sebuah pukulan telak. Dan hampir semua orang di muka bumi sedang menghadapi hal-hal yang susah seperti ini. Belum lagi kemudian secara kesehatan. Banyak orang sakit, terpapar, meninggal. Dan virus ini terus ada sampai hari ini, kita nggak tahu sampai kapan berakhir. Tapi mungkin sampai tahun depannya lagi belum tentu bisa berlalu, saudara. Tidak semudah itu. Persoalan bisa selesai dengan cepat. Belum lagi kita mendengar sekarang demam berdarah yang begitu banyak orang meninggal, flu babi. Jadi saya katakan memang kita sedang menghadapi satu problem badai yang luar biasa, yang tidak mudah. Sebab itu saya katakan hari ini kita membutuhkan sebuah kekuatan yang lebih, kekuatan yang ekstra untuk kita bisa bertahan, menang atas badai yang sedang terjadi. Nah, sore hari ini, saudara, bagaimana kita bisa memiliki sebuah kekuatan yang ekstra, yang melebihi apapun juga, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Hal yang pertama yang saudara dan saya harus lakukan adalah kita harus menjadikan Tuhan, Kristus itu sebagai sumber kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadikan Tuhan sumber kehidupan kita. Teruslah mendekat kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Semakin mendekat, jadikan Kristus sumber kehidupan kita. Dengan terus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Maka percayalah Tuhan akan memberkati kita, menjaga, menjamin kita. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan menjamin dan menjaga kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan kita, kita terus mendekat kepada Kristus, terus mengandalkan Dia dan menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Anda tidak akan pernah mengalami kehancuran. Berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup, segala aspek hidup saudara. Kita lihat sama-sama dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan jelas ketika saudara menjadikan Kristus Tuhan sebagai sumber kehidupan dengan terus mendekat kepada Tuhan, terus mengandalkan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Situasi yang paling buruk sekalipun yang terjadi dalam hidup saudara tidak pernah bisa mengambil berkat yang memang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Ada berkat yang memang Tuhan memang tahu dalam hidup-hidup orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi seburuk apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, pandemi yang kita hadapi hari-hari ini, tidak akan membuat kita kekurangan. Tuhan akan memberkati kita. Dalam kondisi apapun juga, kondisi yang paling buruk apapun tidak bisa mengambil dan merampok mengambil berkat yang memang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Janjinya jelas, apa yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan memberkati kita itu tidak bisa dibatasi oleh kondisi buruk yang sedang terjadi, oleh resesi yang sedang terjadi. Percayalah, Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Apapun yang terjadi, itu janji Tuhan. Seperti disampaikan, dikatakan oleh Yeremia, dengar dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ini firman Tuhan, bukan kata-kata saya, saudara. Dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir datangnya dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Percayalah, apapun yang terjadi, berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Hari demi hari Tuhan akan pelihara hidup kita. Sangat menarik, saudara sekalian. Saya sangat tertarik. Saudara, kenapa tertarik? Sekalipun pohon itu ditanam di tepi air, tetapi pohon itu tetap merasa perlu dan penting untuk merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi pohon yang ditanam di tepi air itu merasa penting dan perlu untuk merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Batang air itu adalah sungai. Batang air itu adalah sumber air. Jadi pohon ini tahu persis. Dia tetap berusaha untuk merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ada usaha yang sangat kuat untuk mendekat kepada sumber hidupnya. Dan ini poinnya. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada sumber hidup kita, seperti pohon yang ditanam di tepi air tersebut, ya, dia mendekati, ada usaha yang kuat untuk terus mendekat kepada sumber hidupnya. Apa yang terjadi? Ia tidak pernah mengalami kekeringan. Tetap menghijau dan tetap berbuah dalam kondisi apapun juga. Kalau saudara dan saya hari-hari ini menghadapi persoalan kesulitan apapun juga, tetap mendekat kepada sumber hidup kita, Tuhan Yesus. Percayalah saudara sekalian, berkatnya akan terus mengalir. Dan kau tidak akan pernah berkekurangan. Ini firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya mendekat kepada sumber air tersebut? Kalau itu jawabannya, percayalah, tidak usah takut. Inilah kekuatan kita. Ada jaminan Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan pasti memberkati kita dalam kondisi terburuk apapun juga. Saudara, mendekat kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat dan sumber hidup kita sebetulnya sebuah tindakan yang logis dan masuk akal. Kenapa? Sebab Dia adalah Sang Khalik, pencipta kita, dan kita adalah ciptaannya sendiri. Jadi kalau kita mendekat kepada Kristus sebagai sumber hidup, itu normal. Justru kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan sebagai sumber hidup, itu abnormal, saudara sekalian. Kalau kita, saudara, menjauhkan diri dari Kristus sebagai sumber hidup kita dan tidak menjadikan Dia sebagai pusat hidup, yang terjadi apa? Kematian. Kematian akan terjadi dalam hidup kita. Aneh rasanya, saudara sekalian, kalau pohon yang ditanam di tepi air itu merasa sombong, mampu dan hebat, kemudian dia tidak pernah merasa untuk perlu merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Karena itu sama dengan dia mengatakan, berarti saudara, ia sedang berada di dalam tanah yang tandus. Atau dia berada di tanah asin. Dan hasilnya sama, adalah kematian. Pohon ini tahu persis, saudara. Dia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ke sumber hidupnya. Ia tidak merasa sombong dan hebat dan mampu, sehingga dia terus merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kalau dia tidak merambatkan dan mendekat pada sumber hidup itu, sama dengan seperti pohon itu berada di tanah yang tandus, atau berada di air yang asin. Hasilnya sama, saya katakan, adalah sebuah kematian. Mendekati Allah dan menjadikan Kristus sebagai sumber pusat hidup sebetulnya adalah panggilan Allah sejak semula. Esensinya, sejatinya adalah panggilan Allah sejak semula bagi kita. Saudara dan saya diciptakan, esensinya panggilan yang utama tersebut, panggilan Allah terhadap hidup kita dalam penciptaan itu adalah supaya kita manusia bersekutu dengan Allah. Bukan berseteru dengan Allah.
Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun masalah persoalan saudara, jadikan Kristus sebagai sumber hidupmu, pusat hidupmu. Terus berharap, bersandar, mengandalkan Tuhan. Percaya engkau akan terus diberkati Tuhan. Engkau akan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau akan terjaga. Engkau bisa mengalahkan badai yang terjadi. Dan cepat atau lambat, kemenangan besar pasti menjadi milik kita. Siapa yang percaya kita menang bersama Tuhan Yesus? Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kekuatan ekstra untuk bisa bertahan dan mengalahkan dan menang atas segala badai yang terjadi. Kita harus, yang kedua, kita harus memiliki sebuah paradigma yang tepat dan benar. Paradigma yang tepat dan benar bahwa persoalan, masalah, kesulitan yang terjadi dalam hidup kita sebetulnya merupakan sebuah ujian yang positif. Ujian terhadap iman kita untuk membuat Anda dan saya semakin berbinar, bersinar, kuat dengan sifat dan karakter yang bertumbuh. Lah kalau Bapak Ibu dan saya punya pemahaman yang tepat dan benar dengan sebuah paradigma yang benar, bahwa persoalan yang terjadi, masalah yang terjadi hari-hari ini menimpa hidup kita, sebetulnya itu adalah sebuah ujian terhadap iman kita, ujian yang positif yang akan menelurkan sebuah dan menghasilkan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang punya sebuah personality, sebuah kehidupan orang-orang dengan sebuah kepribadian yang sangat menarik dengan proses ujian yang Tuhan izinkan terjadi melalui persoalan-persoalan yang mungkin seringkali membuat kita susah dan sedih dan menangis. Tapi paradigma yang tepat dan benar tentang persoalan yang terjadi tidak akan menghancurkan hidup kita. Justru menguatkan. Kenapa? Karena ujungnya akan muncul orang-orang yang hebat. Orang-orang yang tepat, orang-orang yang luar biasa yang layak untuk diberkati Tuhan, dipersiapkan untuk terima berkat-berkat yang lebih besar. Lah kalau kita tidak bertumbuh secara iman kita, kedewasaan kita, berkat itu akan menghancurkan hidup kita. Sementara kita tahu persis bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan juga untuk menyelamatkan hidup kita. Kalau kita belum siap karena sifat karakter kita belum bertumbuh, lewat asahan persoalan masalah dan ujian iman, maka berkat yang besar tidak akan pernah turun. Jadi kemungkinan besar kalau sementara ini ada banyak hal-hal besar yang belum terjadi, karena kita belum siap. Maka saya katakan kalau kita punya paradigma yang tepat dan benar, pada persoalan, kesulitan yang terjadi sebetulnya adalah kesempatan untuk kita maju dan berkembang. Merupakan hal yang Tuhan izinkan terjadi. Proses terjadi menguji iman kita, makin bermutu, bernilai, dan ujung-ujungnya kerajaan surga akan turun di dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga, dikatakan dengan jelas, kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi iman kita itu harus diuji. Bagaimana iman kita berkembang, bertumbuh, sifat, karakter, hal-hal positif akan meningkat tanpa sebuah pengujian. Makanya iman kita tuh harus diuji. Lewat persoalan, masalah, kesedihan, kepedihan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Iman kita menjadi naik, maju, berkembang. Dan pada akhirnya Tuhan melihat bahwa kita adalah layak untuk nikmati berkat-berkat yang khusus yang memang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya persoalan masalah yang Tuhan izinkan terjadi yang merupakan ujian iman akan menghasilkan sebuah ketekunan. Kekuatan-kekuatan yang baru, yang besar, kematangan, kedewasaan. Kita menjadi orang-orang yang matang, yang mature.
orang-orang yang berpikir dengan cerdas, orang-orang yang berkembang menjadi baik lewat ujian yang Tuhan izinkan. Tapi kalau paradigmanya salah, persoalan masalah akan mengubur hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang kalah, kecewa, sakit hati, meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Kenapa? Paradigmanya salah. Tapi kalau paradigmanya tepat dan benar, justru persoalan masalah semakin menguatkan kita. Karena pemahaman kita tepat dan benar. Dan kita bisa menerima semua itu dengan sukacita. Dan ujungnya adalah peningkatan-peningkatan yang besar, yang positif. Kita menjadi the man of God, manusia Tuhan. Manusia Allah akan muncul. Bukan dari hal-hal yang sederhana, bukan karena melewati hal-hal yang mudah, hal-hal yang biasa. Tidak, justru lewat persoalan kesulitan akan muncul orang-orang yang hebat. Orang-orang yang berkualitas tinggi. Saya mencatat di sini, saudara sekalian, bahwa sebetulnya hidup itu adalah ujian. Sepanjang selama hidup saudara di muka bumi, ujian-ujian akan terus datang dalam hidup kita. Kalau kita belum selesai menjadi serupa seperti Kristus, ujian akan terus datang. Dan memang pada akhirnya Allah ingin supaya kita bisa menjadi seperti Tuhan. Seperti Allah, sifat kita, karakter kita, kepribadian kita. Sebab itu, saudara sekalian, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita, sadar memang itu Tuhan diizinkan terjadi karena kita tahu bahwa kita memang terus-menerus harus mengalami sebuah hal yang bisa meningkatkan kondisi kerohanian kita. Dan seseorang mengatakan bahwa ujian itu akan menunjukkan siapa sebetulnya kita dan orang-orang yang kita lihat di sekitar kita. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya ingin mengetahui siapa sebenarnya diri kita yang sebenarnya, atau si A, si B, maka kita bisa lihat bagaimana respon dan tanggapan seseorang terhadap ujian yang terjadi dalam hidup mereka. Kalau Anda melihat bahwa orang memberikan sebuah reaksi yang sangat reaktif terhadap persoalannya, kesulitannya dan persoalannya, tentu sudah bisa melihat bahwa orang ini tidak dewasa. Ya, tapi ada orang-orang yang bisa bereaksi dengan cara yang dewasa. Maka saya katakan bahwa ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi bisa akan membuat kita tahu siapa sebenarnya diri kita. Sejauh mana kita, kematangan kita, kedewasaan kita. Siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Ujian membawa kita tahu persis kualitas kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seseorang juga mengatakan bahwa hidup adalah belajar. Sepanjang hidup kita akan terus belajar. Sampai kita mati. Di dalam persoalan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa belajar banyak hal yang sangat indah. Dengan paradigma yang tepat dan benar, kita tahu persis bahwa hidup ini memang harus terus belajar. Langeveld, tokoh psikolog yang luar biasa, sempat mengatakan long life education. Ya, pendidikan sepanjang hidup. Kita harus terus belajar sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita harus terus menerus belajar, terus melakukan sesuatu, keterbukaan terhadap persoalan yang sedang terjadi. Dan pada akhirnya, saudara, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya catat di sini ada seorang jenderal perang dari Amerika yang sangat populer, terkenal khususnya di Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, Jenderal MacArthur, saudara. Ketika dia menyelesaikan Perang Dunia tersebut dengan kemenangan yang luar biasa, dia dinobatkan sebagai seorang pahlawan besar dari Amerika, sekutu pada waktu itu. Jenderal MacArthur sempat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Hiroshima dan Nagasaki, saudara. Dan sejak saat itu Jepang tunduk dan menyatakan kalah. Dan Kaisar Hirohito sadar bahwa Jepang bukanlah yang terhebat. Nah, saya tidak berbicara soal itu. Tetapi yang sangat menarik, jadi jenderal perang yang luar biasa tetap pernah membuat sebuah puisi yang sangat menarik. Saya baca dengan cepat. Karena saya tertarik dengan puisi yang dibuat oleh Jenderal MacArthur ini. Dia mengatakan begini, saudara.
Judul puisinya adalah Doa Seorang Ayah. Tuhan, aku minta kepadamu, jangan memberikan kelancaran kepada anakku. Aneh saudara sekalian. Biarlah anakku mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Biarlah anakku mengalami topan-topan yang menakutkan. Biarlah anakku melalui ombak-ombak yang menderu, yang hampir menenggelamkannya. Namun aku mohon, biarlah di tengah-tengah angin topan yang besar, ia tidak tenggelam. Peliharalah dia supaya dapat mengasihi engkau dengan hati nurani yang murni dan dapat menolong orang lain sampai ia meninggal. Maka barulah saya dapat berkata, saya puas menjadi ayah dari anak seperti itu. Kalau Anda mendengar puisi seperti ini sangat ironis, paradoks, bertentangan dengan doa orang tua pada umumnya. Bagaimana mungkin Jenderal MacArthur punya doa seperti ini? Dia berdoa supaya hanya menghadapi persoalan, masalah, gelombang kehidupan. Nyaris tenggelam. Tapi juga dia berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi supaya dia tidak tenggelam. Dan Tuhan memberikan hati nurani yang baik, yang mengasihi Tuhan dan sesama. Sementara banyak orang tua secara umum, Tuhan berkati anakku, jauhkan dari kesulitan, rintangan, buat sukses dengan instan dan sebagainya. Saudara sekalian, Jenderal MacArthur tahu persis bahwa persoalan masalah yang merupakan ujian-ujian dalam hidup seseorang menghasilkan orang menjadi brightness. Sangat menjadi orang yang bersinar dengan luar biasa. Yakobus mengatakan dengan jelas tadi bahwa setiap kita dibawa masuk dalam ujian iman. Supaya pada akhirnya ketekunan menjadi milik kita. Menjadi orang yang bernilai, berkualitas, yang tekun. Tidak mudah menghadapi ujian, persoalan dan kesulitan. Tetapi saudara sekalian dengan memahami hasilnya, percaya kita akan makin kuat dengan persoalan yang sedang terjadi. Karena kita percaya sadar melalui persoalan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu merupakan ujian iman yang pada gilirannya menghasilkan kematangan, kedewasaan. Orang yang kuat yang tidak putus asa. Orang yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Jadi poin kedua jelas saya sampaikan tadi. Kekuatan besar menjadi milik kita. Kita bisa mengalami daya tahan dan kemenangan. Ketika kita punya paradigma yang tepat dan benar. Bahwa persoalan kesulitan yang datang dalam hidup kita. Merupakan sebuah ujian iman yang menghasilkan sesuatu yang positif. Yang ketiga yang terakhir saudara. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah kekuatan ekstra untuk kita bisa bertahan, menang dan berhasil menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga adalah saudara sekalian, bahwa kita harus mengembangkan dimensi kegigihan. Dimensi kegigihan sangat penting, semangat pantang menyerah. Andri Wongso, seorang motivator Indonesia, pernah mengatakan bahwa kita harus keras terhadap diri kita, tidak boleh lemah dan lembek. Kalau kita keras terhadap diri kita dan tidak mudah menyerah, maka hidup akan menjadi mudah. Kalau kita lemah terhadap diri kita dan mudah menyerah, hidup akan terasa sulit. Jadi mau tidak mau kita mesti mengembangkan dimensi kegigihan, semangat pantang menyerah. Memang fakta menunjukkan tidak mudah. Dengan kondisi pandemi seperti ini begitu banyak orang. Ya, persoalan yang luar biasa yang saya nggak tahu kapan akan berlalu ini, masalah ini. Sangat berat dihadapi. Tapi saudara sekalian, satu hal poin ketiga, Anda tidak punya hal yang lain yang harus kita kembangkan. Selain kegigihan dan semangat pantang menyerah. Seberat apapun hidup kita, jangan mudah menyerah. Terus hadapi bersama dengan Tuhan. Karena percayalah satu ketika pasti memberikan sebuah imbalan, reward, hasil dan hadiah yang luar biasa. Bagi orang yang tidak pernah menyerah menghadapi apapun juga. Kenapa kita harus gigih? Iya, kita punya Tuhan yang menyertai kita.
yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun terjadi, terbukti hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, itu menunjukkan bahwa selama ini Tuhan itu setia menjaga, memberkati kita. Ada masalah tapi Tuhan tolong. Percayalah, teruslah gigih. Sebab Anda tidak berjuang seorang diri, punya Yesus yang baik, Yesus yang luar biasa. Yesus firman-Nya yang mengatakan bahwa Dia berjalan di depan kita. Dia sendiri menyertai kita. Dia ada. Dia tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Kalau Anda percaya, kita lihat Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau percaya janji Tuhan ini, engkau bisa berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada hal yang lain membuat kita gigih. Kalau pemahaman paradigma kita tepat dan benar, dan percaya firman Tuhan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di depan kita. Dia menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kemenangan besar pasti menjadi milik kita. Dan apapun yang terjadi, pandemi boleh terjadi. Masa depan yang terbaik tetap menjadi milik saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk maju ke depan. Pemain musik WL Singer. Kita akan berdoa lebih dulu. Mari buku hati saudara masuk perjamuan kudus sore hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk nasihat firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kami mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, jadikan Kristus sumber hidup kami dan terus mendekat dengan paradigma yang terbaik bagi Engkau. Semua pantang menyerah. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Semua persoalan bisa kami lewati bersama dengan Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kami. Tuhan yang terus ada di depan kami, berjalan memimpin kami. Engkau yang menyertai kami, yang tidak membiarkan kami. Engkau Allah yang terus menerus ada bagi kami. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati perjamuan kudus, mengingat, mengenang kasih setia, kebaikan, pengorbanan Yesus. Berkati tubuh darah-Mu, sakramen yang kudus ini menjadi alat anugerah. Bukan hanya mengingat kebaikan, kasih setia, kebaikan Tuhan yang luar biasa, tapi sekaligus kita boleh mengalami anugerah Tuhan, berkat Tuhan di masa pandemi ini. Kemuliaan Tuhan muncul bagi orang-orang yang bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Pakai hamba-hamba Tuhan yang Kau siapkan hari ini, sucikan, kuduskan mereka, layakkan mereka Tuhan untuk melayani jemaat-Mu. Dan ketika tubuh darah-Mu dibagikan, kuasa-Mu, berkat-Mu mengalir, memulihkan, menyembuhkan, menghiburkan hati yang susah. Dalam nama Yesus, kami siap masuk lebih jauh dengan menyambut tubuh dan darah-Mu. Yang percaya diberkati katakan amin. Ya, angkat pujian, saya mengundang, silakan hamba Tuhan. Silakan masing-masing, ya, untuk demi keamanan. Silakan melayani jemaat. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah
segalanya. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Haleluya. Mujizatmu. Silakan mengambil sendiri, Pak Tolong. Silakan ambil sendiri. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Dengar sama-sama, karena salibmu. Amin. Karena dengan sepenuh hati merenungkan kasih, pengorbanan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, kematiannya menunjukkan cinta kasih-Nya untuk kita. Dan mengundang setiap jemaat bisa bangkit berdiri. Haleluya. Karena salibmu, amin. Karena oh, buka hati saudara, fokus pandang Yesus. Di kayu salib dia mati, dia menderita, mengucurkan darahnya, tubuhnya dihancurkan, dipecahkan karena kasih yang besar. Haleluya, haleluya. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku, untuk melakukan mujizatmu. Katakan dengan sepenuh hati, untuk melakukan, haleluya, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Sembah Dia, sembahlah Yesus. Adakah kau bersyukur? Adakah bisa merasakan kasih pengorbanan Tuhan? Tubuhnya dihancurkan karena cintanya, darahnya dikucurkan karena kasihnya. Sembah Dia, buka hatimu, selesaikan persoalanmu dulu, buang dosamu, selesaikan sesuatu yang tidak berkenan dalam hatimu, supaya perjamuan kudus ini, sakramen yang menjadi berkat yang besar. Seperti waktu 1 menit sembah Dia. Renungkan, pikirkan betapa Tuhan itu baik, Yesus itu baik. Dia mati, Dia menderita, kepalanya dimahkotai duri, lambungnya ditusuk, darah dan air keluar, kakinya dan tangannya dipaku, darah keluar. Kristus mengalami rasa sakit yang luar biasa, tidak tertahankan. Penderitaan Yesus alami karena Dia mengasihi saudara. Hari ini kita melihat, hari ini kita mengenang kasih setia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan buka hati saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Ia mengambil cawan,
mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah semua, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara kita angkat hosti, roti tinggi-tinggi. Kita tahu dia memang hosti biasa, tapi kita menurut iman percaya ini persekutuan dengan darah, dengan tubuh Kristus. Tubuhnya dihancurkan, tubuhnya menjadi berkeping-keping karena kasih cintanya kepada kita. Bukankah hosti yang telah kita doakan dan yang tadi berkati adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu yang suci bersama dengan kami, manunggal. Kami tidak layak hidup dalam dosa, karena kekudusan Tuhan dalam hidup kami. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi dengan penuh ucapan syukur rasa hormat. Ini memang anggur biasa, tapi kita menurut percaya ini persekutuan dengan darah Yesus. Darahnya dikucurkan, dicurahkan karena cinta kasih yang luar biasa. Bukankah cawan yang kita doakan sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapa yang mau bersyukur, angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya, sembahlah. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembahlah Dia, angkat tanganmu tinggi-tinggi, sembah Dia, katakan terima kasih. Kita berhutang budi, hutang nyawa dengan Yesus. Kita bisa membalas kasih kebaikan Tuhan dengan hidup kita, pengabdian kita, pelayanan kita, dengan hidup yang berkenan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, tidak cukup kita sekedar hanya berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk sakramen yang kudus yang memulihkan kami, menyegarkan kami, memberkati kami. Bukan kebiasaan, kami percaya, kami mengingat kasih kebaikan Tuhan. Kami ingin Tuhan membalas kasih Tuhan walaupun tidak sepadan dengan apa yang Kau lakukan, tapi kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Lewat hidup kami, perilaku kami, ketulusan, kesungguhan, buah-buah roh kami. Kami rindu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua jemaat yang di rumah, diberkati Tuhan. Yang di gereja komunal, diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjamuan ini bukan yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa, yang menyatakan cinta kasih yang luar biasa. Keselamatan Tuhan berikan, apalagi kehidupan, apalagi Tuhan keberhasilan Tuhan pasti berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terima sakramen yang luar biasa ini. Berkati ibadah kami sore hari ini yang luar biasa. Semua jemaat diberkati di rumah, di tempat ini. Terima berkat. Berkat minggu ini, berkat yang luar biasa, yang berbeda dari minggu yang lalu. Minggu hari istimewa. Kami percaya Tuhan berkat minggu ke depan juga lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Dalam persoalan apapun Tuhan berikan jalan keluar, kemenangan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita. Kami percaya sesuai waktu Tuhan, Tuhan pasti menolong setiap jemaat. Berkati usaha pekerjaan jemaat, toko mereka yang mungkin terpapar Tuhan. Usaha bisnis mereka yang terpapar, Tuhan pelihara jemaat ini. Milik-Mu tidak akan berkekurangan.
seperti janjimu, Engkau memberkati mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka secara khusus. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak ditinggalkan. Kondisi buruk apapun tidak bisa merampok berkat yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Karena janjimu itu iya dan amin. Berkati jemaat yang sebentar kurang akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan persepuluhan sebagai milik Tuhan. Berkati mereka. Buka tingkap-tingkap langit. Yang belum sempat memberi, Tuhan ampuni. Yang belum memberi dengan tepat dan benar, Tuhan ampuni. Tuhan berkati juga khususnya mereka yang memberi 1/10 milik Tuhan dengan tepat dan benar. Tuhan memberkati semua jemaat. Berkati pelayan Tuhan, hamba Tuhan, aktivis gereja, wakil-wakil gembala, volunteer Tuhan yang sudah melayani. Tuhan memberkati Tuhan mereka dengan masing-masing keluarga, setiap aktivis gereja di tempat ini yang memberikan hidup mereka bagi Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan berkati Pak Jokowi dengan kesehatan, para menteri pembantunya Tuhan. Berdoa untuk gubernur Tuhan, wali kota, bupati, dan terus sampai ke bawah. Semua diberkati Tuhan. Karena lewat doa kami sampai kepada Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuai waktu Tuhan pandemi ini akan berlalu. Kami tahu Tuhan, manusia berusaha, tapi hanya Tuhan yang bisa mengangkat pandemi ini. Tanpa kekuatan Tuhan, pandemi tidak akan pernah berlalu dan tersingkir. Tapi bersama dengan Tuhan, semua persoalan terselesaikan dengan baik. Dan semua jemaat diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sebentar kami pulang dengan berkat yang ajaib. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Buka hatimu, terima berkat yang luar biasa. Angkat tanganmu, saudari kasih Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa. Kasih cintanya dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan akrab intim dan mesra melalui Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita semua saudara diberkati Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.